sebagai tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK BK yang saya lakukan 2 minggu lalu di Pangkal Pinang. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, di sini bukan maksud saya untuk mengajari Bapak Ibu ya. Di sini kita akan tentunya pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Jadi di sini kita akan berdiskusi bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu guru, karena jumlah guru BK saat ini tidak sesuai dengan siswanya ya, tidak sebanding, artinya 1 berbanding berapa itu tidak sesuai. Jadi saat ini dibutuhkan keterampilan membimbing. Keterampilan bimbingan itu saat ini dilatihkan kepada guru non BK. Tujuannya agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, tetapi juga membimbing murid. Semua guru akan menjadi pembimbing dengan bimbingan tepat untuk melahirkan generasi hebat. Selanjutnya saat materi kemarin kami diberikan mengenai 7 jurus BK hebat ya. Yang pertama ini adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, ketiga temukan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, ketujuh menata situasi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan 1 materi. Di sini judulnya 7 jurus BK hebat. Jadi kita akan lakukan 1 jurus. Yang pertama itu adalah kenali potensi. Bapak Ibu guru, tentunya setiap siswa itu memiliki bakat atau minat yang berbeda-beda ya seperti itu ya. Karena itu kita akan melakukan asesmen kepada siswa. Asesmen itu pengambilan data mengenai tipe daya belajar. Tujuan asesmen itu untuk membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nanti keterampilan yang akan kita kuasai yaitu menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensi potensi, minat dan bakat murid dalam pembelajaran orientasi karir. Karena itu langkah pertama kita akan melakukan simulasi mengenai tes gaya belajar. Sebelumnya dalam perkuliahan Bapak Ibu pernah mendapatkan materi tentang gaya belajar kan? Ada berapa Bu kalau Ibu masih ingat? Ada 3 ya Bu? Apa saja Bu? Visual, Ya visual, audio, iya. ya ini sedikit. Oh ya. Oke, setelah ini saya akan men-share link untuk mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Nah, nanti klik itu Yang mana yang benar dikit? yang pertama bisa. Yang ini. Yang tidak benar artinya yang kedua. Ya, stop tulis. Ini biasa nih. Oh, Allah. Ini Di sini. Di sini. ini visual. Yang sudah. Terus naikkan gitu kan, terus kan. Terus ini. Munir. Di sini di sini. Di sini. Yang sesuai Bapak Ibu. Nah, Yang ini kebayang semua yang mana? yang mana? Kalau ada nomor depan, bagaimana cara akan menghafal? Kan menulis dari itu. Apa sih? Misalnya lebih condong kemana? Mendekati lah. Mendekati. Kalau yang mendekati itu jauh ya. Tidur gitu, ada suara kah atau gerakan? Mungkin kalau suara kan Jadi masukin Enggak, estetik ya. benar. Bisa sih masukin estetik. Tipe gaya belajar kan beda-beda kan?
Saat ini belum satu. Putri lah. Belum. Kita mulai saja. Kalau ini yang pertama tadi bisa. Oh di tes otak. Kita secara mulai tes. Geser dulu. Ini grup apa? A, B, C itu kan yang awal. Awal. Coba ke yang pertama. Tapi soal 100 tuh. Banyak ini. Cuma dikit deh, sampai banyak. Ini 8. Sekarang berapa nih? Coba ibu ke link yang pertama tadi. Kembali. Oh. Jawab C. Kok terjawab C, Des? Terjawab D apa yang kemana? Dulu itu petunjuknya kan? Lagi ada masuk lagi mana? Lihat isi saya. Ya, bisa. Apa sih? Dengar artinya audio. Diklik Pak. Diklik. Anak-anak mana jawab kan ya? Nah, mana ya? Sekarang tadi jawab. Oh ulang. Untung. Kayak ulang jawab. Bapak hasil apa? Penjara. Apa yang mereka dengar artinya audio Bapak di pegawai negara. Harus lebih banyak mendengar ya. Berarti ini Lebih masuk tuh kalau mendengar. Salah kan dia. Bapak Ibu setelah mengisi asesmen gaya belajar tadi, kita akan melakukan refleksi. Silakan Bapak Ibu ikuti dulu. Ini jawabannya tidak ada tadi kan? Di situ pertanyaannya adalah potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana. Nah, potensi Bapak Ibu menurut belajar tadi apa? Ibu bisa belajar mendengar melalui tipe mendengar kan? Potensinya apa misalnya Bapak Ibu? Nah, kinestetik itu bergerak ya, mulai gerak belajar melalui praktek juga. Potensi Ibu apa yang menarik? Menurut Ibu? Kalau tipe belajar dengan bergerak, potensi apa yang diuji? Kalau teman potensi bergerak, berarti jalan-jalan, menemani mobil berapa? Kalau dalam belajar Pak, ini kan tipe gaya belajar. Oh, tadi berapa ya? Oh, tadi ini sih itu kan. Kita ada kayak sini ya. Aneh. Ya, kan bisa. Bisa gini, pakai. Oh, ini tadi ya. Oh, ada. Pulpen ini pulpen. Apa yang kita itu sih?
tadi UNS ya. Auditori kan siswa. Artinya yang lebih tinggi. Auditori lebih ya. Oh, ada auditori visual. Oh ya. Auditori aja. Bu Dewi tadi tentang hasilnya audio kan. Nah, potensi apa yang Ibu rasa memiliki kalau kemudian ikut belajar audio? Artinya kan mendengar. Kalau mendengar itu kan yang ngomong turun tahu kan? Udah dah. Tidak ada sama jawab ya apa turun jawab. Kecuali kan. Tapi kita kinestetik itu kan ibaratnya praktek jadi saya belajar bisa misalnya belajar membuat sesuatu melalui langsung dipraktekkan sama masak. Belajar masak apa misalnya? Langsung curcol lah. Oh, biasanya bisa langsung praktek. Langsung dipraktekkan. Oh, dipraktekkan. Kita harus melalui apa? Apa dan bagaimana hasil membantu dalam belajar Tadi bikin estetik kan? Nah, dalam ibu misalnya itu sekarang menjadi guru nih. Kalau mengajar itu langsung praktek atau cuma duduk di meja guru atau berkeliling, buang berkeliling kah atau gimana? Nah, Jangan keliling. duduk banyak ya, langsung sama duduk oh, Katanya apa ini? Itu belajar. bikin estetik. Ini seperti berarti banyak bergerak memang. Banyak Banyak olahraga ya. Kinestetik audio tapi ada persenan gitu. Nah, kinestetik 60%, audio 20%. Oh, bagus. Sampai ada tadi. Berarti Lalu kita dulu apa yang kita jadi aku ya? Kalau mengajar misalnya kelas, Itu bulan sering tuh. oh, Ada namanya. kalau saya di kelas cara ngajarnya gimana? Langsung praktekkan atau harus Sudah dijelasin harus bisa praktekkan. biasanya diterapkan pada conversation and speaking. komunikasi? ada yang apa? Tidak dapat tuh. Nah, Tidak dapat masuk. oh, ini ya. Jangan Tidak ada dia lah ngomong. Desa aku. dah depan ya. Terlalu baru. Numpang. Udah dibalikin ini. Lebih baru numpang. Diceritain Ya, ya. kalau lagi kelas gimana? Apa? Yang mana? Siang? Proses apa itu ada? Oh. Terima kasih. Lagi dulu. Tapi 3 menit beli. Saya 3 menit, 3 menit beli. Potensi ibu tadi apa? Oke, tadi saya sudah menjawab 2 tes dan ternyata dari keduanya semuanya menjawab kinestetik. Kalau yang pertama itu hanya kinestetik saja dan yang kedua itu menjawab kinestetiknya ada 50%. Terus setelah saya pahami ternyata gaya belajar saya kalau untuk saya pribadi itu memang kinestetik. Saya suka melihat sesuatu yang terjadi langsung. Jadi emang sesuatu yang dipraktekkan itu yang saya lebih suka. Terus belajar dengan gaya ini kalau menggunakan gerakan tubuh. Jadi saya itu ternyata lebih suka belajar
mereka seperti lagi swimming, lagi berenang, mungkin mereka juga bisa memperhatikan Oh, mereka. iya. Nah, terus lagi, udah, apa lagi? Menurut Ibu asesmen itu membantu nggak Bu, dalam proses belajar mengajar? Sangat membantu sekali karena kita lebih banyak fokusnya. Kalau dengan asesmen ini kita lebih tahu, oh ternyata saya dari belajarnya kayak gitu. Jadi kita lebih banyak menggali, kita lebih tahu yang lebih apa, yang lebih kita suka itu gaya belajarnya seperti apa. Sangat membantu sekali. Mungkin selama ini kita lebih banyak ikut-ikutan yang lain, mungkin gaya belajar yang lain tidak sama dengan yang kita. Tapi dengan adanya asesmen ini kita lebih tahu gaya belajar kita gimana. Dan ini sangat membantu. Bisa dipraktekkan dalam proses mengajar di kelas. Ya, Ya kan? sangat bisa dalam proses belajar di kelas. Ataupun Ibu mengajarnya di kelas kan bisa dipisah, bisa dikelompokkan. Ya, Oke, terima kasih Ibu. ya, sama-sama Bu De. Boleh selanjutnya Ibu sesi. Mana Ibu hasilnya Ibu? Ibu tadi tipenya apa Ibu? Audio. Audio. Oke. Gimana Ibu dalam proses mengajar di kelas menggunakan kita audio? Pertama tadi yang pertama itu hasilnya audio, terus yang kedua hasil asesmennya ada audio juga, masih audio juga, tapi jaraknya presentasinya dikit ya, audio yang visual. Kalau audio yang tadi sekitar Artinya campuran. ya, itu bisa jadi audio visual Iya. mungkin ya. Terus gaya belajarnya mungkin kalau di kelas seperti mengajar matematika itu saya lebih menjelaskan supaya siswa itu mengerti dengan kehidupan, membayangkan kehidupan sehari-hari. Contohnya di kelas 8 itu ada materi teorema Pythagoras. Itu kan berarti kita membayangkan, siswa membayangkan dulu seperti apa sih teorema Pythagoras itu. Contohnya di sekolah kan sudah ada nih, ada tukang membuat bangunan. Nah, itu nanti bisa dipakai dengan materi. Seperti itu yang saya ajarkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya menggunakan audio itu dari YouTube atau kita memanfaatkan IT. Di situ nanti dilihatkan menggunakan, kalau bisa sih menggunakan ada aplikasi juga supaya siswa itu lebih paham dan juga hasilnya juga lebih akurat. Seperti itu. Kalau di kelas Ibu pernah melakukan dikelompokkan antara audio, kinestetik dan visual dalam proses dalam belajar. Sekarang dulu ya, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sesi. Sekarang selanjutnya Jadi ternyata tipe cara mengajar saya Tipe belajar. tipe belajar, tipe cara gaya belajar. gaya belajar saya ada seperti audio. Audio. Oke. Tapi tes yang keduanya belum bisa terkoneksi, jadi belum bisa 100% kan memahaminya. Tapi dari hasil tersebut sudah ada gambaran bagi saya bahwa potensi yang pada diri saya itu cara belajar saya adalah menggunakan audio dan saya terapkan di dalam Proses proses belajar. belajar mengajar di kelas Contohnya gimana? dengan menggunakan IT dengan menggunakan IT ataupun dengan video-video yang ada hubungannya dengan pelajaran itu kita ambil dari YouTube. Setelah itu kita tonton bersama-sama di kelas dengan anak-anaknya. Nah, tapi dengan hasil tersebut biasanya anak-anak lebih tepat terfokus dan lebih kelasnya lebih kondusif daripada kita menjelaskan secara langsung. Kalau kita menjelaskan secara langsung biasanya anak-anaknya kan ada yang mendengarkan, ada yang tidak, gitu kan. Adapun yang hanya sibuk dengan mereka kegiatan mereka sendiri. Tetapi dengan dilakukannya atau diputar film di kelas, biasanya mereka lebih kondusif gitu. Artinya menggunakan media ya, Pak? Anak-anak di kelas. Mereka lebih tertarik menggunakan media daripada
belajarnya yang berbeda-beda. Ya. Ada yang kalau yang di kelas itu ada yang lebih fokus pada audio, ada juga yang seperti kita jelaskan secara langsung gitu. Jadi, Cara Pak membaginya gimana Pak? Bisa lebih kan ada juga tuh gimana cara membaginya? karena kalau sekarang kalau kita kan belum bisa ya membagikannya itu karena terbatas dengan waktu juga. Kita harus melakukan penjelasan, terus adanya tes gitu kan, adanya refleksi. Nah kalau misalnya kita bagikan sepertinya harus memiliki kelas tersendiri lah kita ini. Kita tidak bisa, kurang bisa gitu untuk membagikan dalam satu pelajaran untuk membagikan tipe ini, tipe A, tipe C itu kayaknya belum bisa dilakukan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lakukan asesmen ya. Ada 3 gaya belajar asesmen. Yang pertama visual, audio, dan kinestetik. Untuk gaya belajar visual Bapak Ibu, ini kita bisa melihat di sini kan. Dia mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Terus anak-anak itu senang membaca dan mencatat. Dia lebih tertarik pada tampilan visual, diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Kalau memahami pelajaran dia membayangkan, oh kalau belajar ini nanti gimana prakteknya begitu. Kemudian untuk strategi pembelajaran efektif untuk gaya belajar visual itu ada bisa kita menggunakan gambar, peta, konsep atau mind map tadi, kemudian video, infografik. Kemudian bisa kita ajak murid untuk membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Itu untuk gaya belajar visual. Selanjutnya gaya belajar auditory atau mendengar ya. Dia lebih paham jika disampaikan secara lisan. Beda dengan visual tadi. Kalau visual melihat, kalau audio dia kalau kita mengajar di kelas, mendengar kita menyampaikan materi dia lebih paham. Kemudian dia senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Dia cenderung mengulang informasi dengan cara diucapkan. Strateginya untuk belajar efektif yaitu menggunakan kita bisa diskusi sama anak tersebut, kita tanya jawab atau rekaman suara ataupun lagu. Kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Kita ajak murid, misalnya kita sudah menyampaikan materi kita, istilahnya apa Bapak Ibu di sana? Pengayaan review ya, ya itu. Suruh anak itu untuk menjelaskan kembali hal yang sudah mendapatkan hari ini. Selanjutnya gaya belajar kinestetik. Mana kinestetik? Untuk gaya belajar kinestetik dia lebih efektif melalui menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Dia akan mudah bosan. Jadi kalau anak-anak di kelas itu dia sudah mulai gelisah atau apa mungkin dia tipe yang kinestetik. Gitu. Dia menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau berbicara. Strategi untuk pembelajaran kinestetik menggunakan simulasi, eksperimen atau bermain peran, dan juga sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan tes kedua, yaitu tes potensi. Untuk yang kedua kita lakukan tes kerjasama dulu. Kalau untuk dia sedikit ke kiri semakin tidak cocok, kalau ke kanan dia semakin cocok, sangat cocok aku. Kalau di tengah boleh, kalau semuanya di tengah nanti hasilnya. Aku baru yang ketiga. Berarti hasilnya banyak sangat cocok berarti ya? Oh, berarti. Kalau di kanan dia sangat cocok aku ya. Kalau tengah netral. Kalau anak atau yang mana nak sangat cocok. Terus semua itu. Buka link baru ya. 12 ini mah. Terpilih ke baca ini. Oh, skip ya. Link biasa lagi. Kan sudah diklik. Jadi mau klik atau gimana? Yang ini ada di sini warna hitam di bawah sih, kan halanya warna hitam, jadi dia tidak terbaca ya. Mana sini kan? Di bawah. Belajar. Nah,
Nah, akhirnya terakhir. Ya, itu dari kiri kanan, itu cocok. Kalau ke kiri dia tidak cocok, semakin tidak cocok. Kalau ke kanan dia semakin cocok. Masuk ke nih, ya, nih, situ, itu kan. Dia kalau kanan itu sangat cocok dia. Dia ada 12 orang. Sangat cocok semua kan. Saya memahami suasana hati, prinsip dan niat orang lain. Suasana hati dong, dia di muka ya udah. Kalau ibu paham boleh sangat cocok. Hah? Kalau ibu paham Belum masalah. boleh Orang sih. terluka enak. Wajah, kabarnya orang itu bisu dari wajah wajah. Kapan orang bercakap, kadang-kadang wajah lain. Belum tentu kan. Nah, Suasana hati. Iya. dengan suara wajah lain. Suasana hati. Tapi kalau suasana hati itu dari raut wajah. Oh, belum kayak dia yang bangun. Kita apa nanti ya? Praktek. Kawan kan misalnya kita kawan kan. Kita juga misal. Deh. Oh, deh sekali nak makan. Apa itu? Iya. Bisa buka campur. Saya musik yang beragam. Kalau di tengah bisa jadi netral ataupun nggak cocok. Saya senang kita akan mendapat informasi yang cocok. Saya senang. Ya, saya datang ke pelajaran orang yang kenal kepada penduduk media yang sangat cocok sesat kawan. Ini kau ada keluar. Banyak ya. Beda soal kita. Beda soal. Oke, kalau saya mampu mempengaruhi orang lain untuk mempercayai, melakukan atau menanggapi sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan saya. Pencipta alam, Tuhan yang pencipta alam, Pramuka tidak suka, tahfiz Al-Quran dakwah. Oke, tadi kita sudah melakukan asesmen mengenai tes kecerdasan majemuk ya Bapak Ibu. Setiap orang itu punya potensi yang dimilikinya masing-masing berbeda, pasti berbeda tiap anak itu, teman kita sendiri kan. Jadi ada teori kecerdasan majemuk oleh Wagner, itu ada 9 jenis kecerdasan. Ya, kita bisa lihat. Yang pertama itu ada cerdas visual spasial. Dia artinya lebih suka membaca, menulis, pandai menyusun teka-teki, gambar, gitu. Kemudian ada verbal linguistik. Linguistik artinya dia suka menulis. Dia mengingat informasi yang tertulis, enjoy membaca atau menulis, berdebat, itu bisa dia masuk ke tipe linguistik. Dia bisa bercerita kepada orang lain, gitu. Selanjutnya yang ketiga, cerdas interpersonal. Itu artinya berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Seperti Ibu Sesi tadi ya, masuk ke interpersonal. Dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Dia terampil dalam komunikasi verbal, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Jadi Ibu Sesi tadi sebagai guru sudah cocok masuk ke tipe kecerdasan ini. Bisa sesuai dengan pekerjaan. Yang keempat ada intrapersonal. Nah,
siapa ya? Bisa biologi atau zoologi atau hewan-hewan ibu? Saya suka hewan. Hewan ya. Penyakit kita kuat dulu. Suka berkemah, berkebun, camping. Dia suka dengan alam. Selanjutnya ada kecerdasan logis matematis seperti ibu Sesi. Jadi dia punya kemampuan memecahkan masalah yang santai. Jadi kalau bapak ibu ada masalah boleh konsultasi dengan Sesi. Jangan beristirahat terus. Suka abstrak. Memecahkan perhitungan yang rumit. Kemudian cerdas musikal, Ibu Dewi tadi cerdas musikal, kan suka musik ya. Kalau sudah dilihat, Boleh mana ada tahu ya, Bang? Tapi kan tidak iya tentang Sama dia. kalau cerdas musikal dia tahu peka terhadap musik, senang menyanyi seperti Ibu Dewi. Ibu Dewi hobi menyanyi ya. Kemudian suka menciptakan lagu, paham nada, tidak bukan nada seperti saya bukan nada. Oke, itu ada 9 tipe kecerdasan. Sudah Bu Dek, lihat hasil. Intrapersonal. Mana dia? Jadi Berkomunikasi jadi dengan bungkus saja bungkus saja. Kan dia sendiri ya? Oke, setelah sudah didapatkan hasil, boleh Bapak Ibu buat perencanaan sesuai kecerdasan majemuk yang Ibu dapatkan. Dengan di bawahnya ada cita-cita yang relevan. Boleh diisi. Itu di nama kita ada. Misalnya kecerdasan majemuknya dominan, maka Ibu apa sekali. Nanti sesuai dengan sama cita-cita. 100% naturalistik sama ini. Artinya lebih dari satu kan? Jadi Karisto itu sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Satu ya. Bukan yang Kalau ada lebih dari satu, oh boleh. hasil yang tadi, hasil tes tadi. Bukan ini penjelasannya. Gimana penjelasannya? Karena cita-cita relevan, Ibu kecerdasan majemuk tadi cerdas visual spasial, ya, visual spasial. Ya. Yang mana? Logis matematis ya. Nah. Logis matematis. Nah, cita-cita yang relevan dengan si logis matematis itu dengan sekarang misalnya gitu. Pekerjaan sekarang kan sesuai ya, relevan lah dengan kecerdasan Ibu. Ya, sangat relevan. Saya suka berkebun. Oh. Nah, oke. Oh. Nah, sekarang Bu Dewi. Apa bahasa awalnya? Ibu Sesi sudah Sudah. boleh diceritakan Ibu tipe mana ya? Mana itu dia? Tipe kecerdasannya. Apa? Adapun tipe kecerdasan majemuk tuh kecerdasan majemuk yang dominan menurut saya yaitu cerdas logis matematis dan cerdas interpersonal. Yang lebih tinggi yang mana? Sama-sama satu besar. Oh, Ya. oke. Cerdas logis matematis ya sangat relevan dengan pekerjaan saya karena memiliki kemampuan yang kayak menghitung, mengukur, Dan sesuai dengan pekerjaan Ibu saat ini sebagai guru matematika. ya. Kalau yang interpersonal yang berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya boleh Ibu Ainul Iya, boleh. menceritakan kecerdasan apa? Terus
mereka menanam kembang-kembang, Kebun apa yang ya, kebun, cuman males disiram. Belum siap apa? Masih dari dua-dua. Saya lebih suka kebun. sesuai dengan cita-cita ibu. Iya, sangat sangat sesuai. Terus yang kedua, itu ada kecerdasan verbal linguistik dengan sekarang itu saya mengajar bahasa Inggris itu sangat sesuai sekali dan sangat relevan dengan pekerjaan yang dikerjakan pada saat ini. Terima kasih ibu. Pak Andi silakan boleh diceritakan. Kesalahan, terjadi kesalahan itu. Boleh diceritakan bu. Dari hasil pengisian kecerdasan majemuk tadi, ternyata dari hasil tersebut kecerdasan naturalis itu 85%, Sama ke Bu Ai. dan Kalau saya 100%. 100%. cerdas intrapersonal 78%, dan cerdas kinestetik Cerdas intrapersonal Berapa persen bu? 100%. 100%. Selanjutnya di bawah intrapersonal ada yang di bawah ya berapa persen? Des, itu geser. Cerdas intrapersonal. Intrapersonal. Yang paling besar dari nilai itu. 92. Ada dua apa tuh? Inter. Artinya intra dan inter itu paham diri sendiri dan juga paham orang lain. Banyak orang bercurhat Iya, Alhamdulillah banyak sering curhat dengan saya. Oh, Ibu kasih saran juga. Iya, saya saran mereka menerima. Oke, terima kasih. Tapi kalau ada masalah, tapi curhat. Jangan yang berpuas. Maksudnya Intra sama itu pada diri sendiri. Kalau inter baru ke kayak gitu aja. Oke, terima kasih Pak Andi. Sharingannya. Ibu Tri boleh? Oke, Ibu Tri boleh diceritakan Ibu Tri. Cerdas intrapersonal Berapa persen Bu? 100%. 100%. Selanjutnya di bawah intrapersonal ada yang di bawah ya berapa persen? Des, itu geser. Cerdas intrapersonal. Intrapersonal. Yang paling besar dari nilai itu. 92. Ada dua apa tuh? Inter. Artinya intra dan inter itu paham diri sendiri dan juga paham orang lain. Banyak orang bercurhat. Alhamdulillah banyak sering curhat dengan saya. Oh, oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita melakukan sesi sederhana di antaranya gaya belajar dan juga kecerdasan menjenguk. Itu kita bisa praktekkan dalam di kelas oleh Bapak Ibu sebagai wali murid ya, kita agar tahu gaya belajar anak atau kecerdasan anak itu bagaimana bisa Bapak praktekkan di kelas seperti itu. Demikian untuk kegiatan hari ini kurang lebih